Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Arya, di channel mengenai scuba diving, training and courses. Bagaimana kabarnya setelah beberapa hari ini kita harus social distancing, berada di rumah, tapi tentunya masih bisa dong kita produktif walaupun kita berada di rumah. Beberapa saat lalu saya mendapatkan diskusi dan permintaan dari beberapa rekan untuk coba menyampaikan bisa nggak sih kursus diving dilakukan secara online ya, selama kita masih harus berada di rumah, bisa nggak kita melakukan kursus diving. Jadi mungkin hari ini saya akan coba sedikit mengupas dan mendiskusikan dengan teman-teman semua, bisa nggak sih sebenarnya kita melakukan kursus diving itu secara online. Mungkin yang tergambar di kita, diving harus menyelam praktek, tentunya ada sebagian yang bisa online dan sebagian yang enggak. Oke, saya sudah mempersiapkan beberapa informasi berikut. Oh ya, saya juga di halaman ini ada tulisan. Oke, belajar diving online, belajar diving secara online. Bisa nggak? Oke, di kesempatan ini kita akan bahas apakah bisa, apakah NAUI, National Association of Underwater Instructor, dan dive center kami, Nadipati DC, telah siap melakukan kegiatan belajar online. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya kita belajar online dan bagaimana caranya terakhir tentunya. Ya. Oke, pertama kita harus mengerti mengenai konsep belajar diving. Konsep belajar diving itu pada prinsipnya ada 1, 2, 3, 4 hal yang penting ya. Tentunya pertama adalah untuk bisa melakukan kegiatan diving kita harus memiliki sertifikat. Itu sudah kita bahas di banyak video sebelumnya. Dan sertifikat itu perlu dikeluarkan oleh agensi yang diakui secara internasional maupun secara nasional. Dan kalau kita perhatikan di video-video sebelumnya, National Association of Underwater Instructor adalah salah satu agensi internasional, bahkan mungkin dikatakan yang tertua dan mungkin cukup baik atau terbaik mungkin kalau saya bilang, yang bisa mengeluarkan sertifikasi diving untuk Anda. Nadipati Scuba Dive Center merupakan salah satu afiliasi resmi dari NAUI tersebut ya. Oke, pertama kalau kita ingin belajar diving atau menentukan untuk memasuki kelas diving mau level apapun, biasanya kita akan melalui yang namanya belajar teori atau kelas teori. Nah, di sini kita akan mengembangkan kemampuan pengertian mengenai teori scuba diving itu. Jadi kaitannya sama knowledge atau pengetahuan kita. Ada beberapa pengetahuan yang tentunya harus kita miliki dan harus kita kuasai. Tentunya di beberapa level tingkatannya berbeda-beda, dan apa aja pengetahuannya tentunya berbeda dan bertahap, mulai dari yang sederhana sampai ke yang complicated sampai yang advance, terutama nanti kalau Anda ingin melanjutkan ke pendidikan leadership, dive master atau instructor. Semua ada pelajaran teorinya. Biasanya di standar and prosedur NAUI disebutkan minimal berapa jam kita harus belajar teori. Nah, bukan biasanya sih, selalu bahwa kalau kita sudah menyelesaikan kelas teori, itu kita akan ada namanya tes tertulis ya. Biasanya multiple choice ya, dan ada passing grade-nya atau persyaratan lulusnya. Walaupun tentunya Anda pasti lulus. Kok pasti lulus? Ya Anda nanti bisa tanya kepada instruktur Anda kenapa pasti lulusnya itu. Oke. Nah, itu adalah tahap pertama, knowledge development. Saya sebutnya knowledge development. Dan ini terkait dengan tahap berikutnya, yaitu skill development. Skill development ini ada kegiatan latihan. Kita harus memiliki yang disebut psikomotoris, memori otot kita, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam scuba diving. Mulai bagaimana cara bernapas di dalam air, bagaimana melakukan kegiatan diving dengan baik dan aman, termasuk sampai dengan bagaimana melakukan kegiatan diving terkait safety, termasuk rescue nantinya. Sehingga kita akan siap untuk melakukan kegiatan diving di laut. Itu adalah skill development. Ini juga sama, di setiap level akan memiliki skill-skill tentunya yang makin lama harus makin baik dan harus makin terlatih. Kalau latihan kolam sudah memenuhi syarat, kita para instruktur akan bisa tentunya menentukan dan berdiskusi dengan Anda apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Untuk apa? Untuk dibawa melakukan kegiatan secara langsung, kegiatan diving secara langsung, maksudnya ke laut, diving di laut terbuka. Nah,
ini perlu kita lakukan sehingga kita praktek langsung bagaimana skill-skill itu dipraktekkan, bagaimana SOP safety itu dipraktekkan, dan bagaimana skill itu dipraktekkan ya. Tentunya sama, di setiap level ada kegiatan ke laut dengan berbagai macam aktivitas dan berbagai macam skill yang harus dilakukan. Tetapi dalam kita melakukan kegiatan diving, kita tidak berhenti sampai situ saja. Sampai situ kita dapat sertifikat. Misalnya kita ambil kursus paling standar, paling basic, open water scuba diver. Itu kita bisa melakukan kegiatan diving bersama buddy secara independen. Tetapi sebagai seorang scuba diver yang baik, kita harus memiliki attitude yang baik, atau saya sebutnya attitude development. Artinya apa? Terus-menerus belajar. Terus-menerus belajar, walaupun kita udah punya sertifikat, lancarkan kemampuan kita di kolam, belajar knowledge lagi, atau kita ambil kursus yang lebih tinggi lagi. Nah, kita akan belajar lagi, mulai dari knowledge development, skill development, experience development atau praktek, dan terus kita tingkatkan lagi kemampuan kita untuk menjadi diver yang makin baik, naik peringkat dan seterusnya. Itu adalah konsep belajar diving yang never ending stop gitu, terus belajar. Nah, kalau kita lihat di siklus ini, tentunya ada beberapa kegiatan yang udah pasti harus dilakukan praktek, seperti di kolam untuk skill development, atau tentunya experience development di laut. Itu harus kita lakukan secara langsung, tentunya tidak bisa online, itu harus offline. Dan itu harus dengan bimbingan instruktur, tentunya harus dengan bimbingan instruktur ya, bukan sesama diver. Oke, sekarang kita lihat di tadi bahwa ada beberapa kegiatan belajar di scuba diving yang bisa dilakukan secara online, yaitu paling tidak adalah belajar teori. Nah, cara belajar teori sendiri bermacam-macam, tentunya bermacam teknik. Yang penting kita belajar teori dan mendapatkan knowledge atau pengetahuan yang diperlukan. Pertama adalah cara yang paling sederhana, bukan paling sederhana tapi paling klasik yang dari dulu ada, yaitu tatap muka di kelas. Tentunya kelas bukan mesti lokal kelas seperti SD, SMP, SMA, tapi bisa aja kelas itu di dive center kita, atau di tempat tertentu seperti coffee shop, atau bahkan di pinggir kolam. Nah, itu bisa aja kita buat sebagai suatu kelas. Di sini kita belajar mengenai pengetahuan dan knowledge yang diperlukan. Sekali lagi, itu adalah cara tatap muka, langsung interaktif, bisa langsung diskusi. Instruktur bisa melihat mimik dari si student, apakah mengerti, apakah ngelamun, apakah tidak mengerti sama sekali, tidak masuk akal dan seterusnya. Itu akan bisa kelihatan. Kita sebagai instruktur, terutama di NAUI, dibekali kemampuan untuk bisa melihat atau psikologi pengajaran melihat dari si student. Nah, kita biasa mempraktekkan dengan metode pedagogi atau andragogi, tergantung situasi ya, dan tergantung siapa yang kita belajar bersamanya. Kemudian berikutnya ada konsep belajar online. Di sisi kiri adalah kelas tradisional, tatap muka, sisi kanan online. Nah, online itu gimana? Materi itu semua dipaket di sistem online. Jadi kita hanya pakai komputer atau menggunakan gadget, buka aplikasi, kemudian kita belajar secara mandiri. Jadi konsep dasar dari belajar online adalah mandiri. Kita belajar sendiri dari materi yang kita bisa akses. Biasanya materi online udah lumayan menarik sekarang. Bisa pertama diaksesnya bisa komputer atau handphone, bahkan handphone saja gitu. Kemudian biasanya ada multimedianya, ada videonya, ada teksnya, mungkin ada suara dan lain sebagainya. Tetapi belajar online tentunya ditentukan oleh kemampuan si student untuk memahami, karena dia tidak bisa secara langsung berinteraksi. Oleh sebab itu banyak agensi tidak bisa pure online, hanya online saja, tetap harus ada konfirmasi. Oleh sebab itu, kita bisa mengembangkan satu modifikasi antara kelas dan online. Yang saya sebutkan di sini adalah kombinasi kelas dan online. Nah, di masa kita harus di rumah seperti sekarang, pembatasan sosial ini, cara kombinasi ini menjadi menarik. Kenapa? Karena teknologi informasi sudah sangat bagus sekarang, sudah sangat canggih. Kita bisa menggunakan yang namanya teleconference atau web seminar, bisa dengan Skype, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Zoom yang lagi booming sekarang ya, yaitu melakukan kegiatan kelas tatap muka, tapi tatap muka lewat online. Nah,
si student bisa belajar online sendiri secara mandiri, kemudian bisa melakukan tatap muka. Nah, ini adalah kombinasi belajar yang menurut kami sangat menarik, apalagi di situasi sekarang sangat mungkin bisa kita lakukan. Oke, kombinasi ya antara ketemu, karena kita tatap muka nih seperti ini contohnya, kemudian kita bisa interaktif, bisa langsung bertanya, bisa langsung diskusi, dan kita bisa langsung mengetes dari si student apakah mengerti atau enggak materinya. Oke, sekarang kalau kita bicara online system, sebagaimana siapnya Nawi maupun kami di Nadipati Scuba Diver untuk melakukan kegiatan secara online. Kalau kita lihat di sini, ini adalah halaman website Nawi, e-learning.nawi.org, di mana kita bisa secara penuh melakukan pembelajaran atau belajar diving secara online. Kalau kita lihat di websitenya langsung ya. Oke, nah saya sudah masuk ke website core. Tentunya kalau untuk masuk ke sini kita tinggal apply username dan password. Saya sudah punya username dan password. Anda juga nanti tinggal apply username password. Username dan password tentunya gratis gitu loh. Oke, di sini kalau kita lihat Nawi, di core Nawi, kita sebutnya core core.nawi.org ini sudah menyiapkan berbagai macam kursus, bahkan bisa dikatakan sudah disiapkan semua kursus ada di sini. Ini contohnya mulai dari basic entry, misalnya experience scuba diver, kemudian tadi saya sebutkan scuba diver ya, atau open water scuba diver ini misalnya. Nah, ini sudah tersedia di sini. Tentunya untuk bisa masuk ke sini atau bisa mengambil materinya, kita perlu kontak Dev Center. Anda kontak Nadipati saja untuk bisa mendapatkan kursus online ini. Ini contohnya saya buka untuk melihat bagaimana kursus pembelajaran online ini bisa berlangsung maksud saya. Oke. Di sini ada materinya mulai dari bab 1, 2, 3, 4. Nah, di Nawi untuk melakukan kegiatan pembelajaran online ini nggak bisa loncat-loncat, harus mulai dari awal, dari overview, ada knowledge base, kemudian ada kuisnya juga di sini. Udah pernah saya kerjakan kuis, harus lulus 100%, baru masuk ke introduction dan seterusnya. Kalau bagian atasnya belum selesai, tidak bisa langsung loncat ke bagian tengah atau bagian akhir, harus berurutan. Nah, di sini contohnya ada video ya. Di sini kita belajar. Oke, ini contohnya video, ada tulisan tentunya, dan di setiap akhir bagian atau bab ada kuis. Di sini ada sejarahnya nih, pertama kali 75% gagal, kemudian 100% baru bisa berhasil, baru ke bab berikutnya. Dan seterusnya ini sampai selesai seluruh bab. Kalau scuba diver ada 9 bab. Nah, ini adalah contoh, atau yang lain kita lihat misalnya. Untuk contoh yang lain, misalnya kita lihat di sini Anda ngambil kursus Advance Scuba Diver, Continue Education ya. Ya, ini materinya ya, sama modelnya, interaktif. Anda bisa belajar sendiri dan mengatur sendiri bagaimana belajarnya. Ini contohnya, ada videonya juga, kemudian ada teksnya. Dan di bagian akhir setiap bab ada kuis. Ya. Oke, ini adalah contoh bagaimana Nawi dengan core-nya sudah menyiapkan materi-materi secara online untuk bisa belajar secara online. Bagaimana dengan Nadipati sendiri? Nadipati Dive Center sebagai Nawi Pro Good Scuba Dive Center atau Dive Center yang berafiliasi langsung dengan Nawi, itu sudah berpengalaman melakukan kegiatan kursus secara online. Ini adalah contoh. Jadi ini sudah interaktif. Saya sebagai instruktur bertatap muka dengan para student, menyampaikan materi, PowerPoint kita sampaikan, saya bisa menggunakan whiteboard juga. Nah, kita juga bisa berinteraksi, kalau ada langsung pertanyaan bisa langsung kita antisipasi. Bahkan kita bisa memperhatikan wajah-wajah dari student kita, apakah wajah mengerti, wajah ngantuk, atau dia pergi ngambil kopi misalnya. Ya, nah di sini kita bisa lebih efisien, nggak harus ketemu muka, tapi secara tidak langsung seperti bertemu muka. Ya, ini adalah yang sudah kami pernah lakukan. Ini kebetulan adalah kursus Night Rock, pesertanya ada di Bogor, bahkan ada yang di luar negeri nih waktu itu ya.
Nah, ini adalah bagaimana kami di Nadipati Scuba Dive Center sudah melakukan kegiatan training scuba diving dengan menggunakan cara online, ya. Oke, ini adalah beberapa kursus yang sudah 100% online. Maksudnya apa? Ada beberapa kursus yang kita sebut adalah kursus kering. Artinya apa? Artinya tidak perlu ke kolam bahkan atau tidak perlu ke laut. Walaupun di NAUI semua sebenarnya perlu ke laut atau perlu tes ke laut. Walaupun seperti nitrox misalnya, ini disebut kursus kering karena bisa dilakukan 100% teori. Ke lautnya adalah recommended atau most recommended, tapi sifatnya optional. Secara persyaratan, begitu kita menyelesaikan teori, bisa kita lakukan secara online, mereka melakukan ujian dan mereka bisa menyelesaikan ujian dengan baik, passing grade di atas 75%, mereka berhak mendapatkan sertifikatnya, nitrox diving. Seperti tadi yang di video yang saya contohkan. Atau bisa juga first aid. First aid, walaupun kursus kering tidak ke laut, tapi dia perlu praktek. Praktek menggunakan misalnya boneka CPR, praktek melakukan kegiatan CPR, praktek melakukan kegiatan penggunaan AED atau oxygen providing. Nah, ini praktek yang perlu dilakukan. Ada beberapa kegiatan kursus first aid yang hanya teori, misalnya risiko hewan-hewan laut, itu mostly teori. Nah, kedua kursus ini juga sudah full support di NAUI online tentunya sekali lagi. Dan kami di Nadipati sudah melakukan kegiatan kursus ini secara online tadi seperti terlihat di video. Kemudian berikutnya adalah apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangannya. Tadi sudah saya singgung tentunya. Kelebihannya adalah instruktur bersama student sama-sama full control agar kita benar-benar memahami materi. Sementara online atau sistem independen, si student yang menentukan. Maksudnya hanya student yang bagaimana diberinteraksi. Oleh sebab itu, kita ambil jalan tengah. Bagaimana student dan instruktur dapat bertemu secara langsung walaupun online, ya, independen tapi terkontrol. Kenapa terkontrol? Karena kita bisa langsung berinteraksi dengan student, menggabungkan kelebihan sistem full control sekaligus kelemahan sistem full control. Kelemahan sistem full control itu apa sih? Pengaturan waktu. Karena si murid student harus ketemu di suatu tempat, which is tentunya kalau di Jakarta macet, apalagi sekarang COVID-19, kita tidak bisa saling bertatap muka, bertemu secara langsung, secara mudah. Gitu. Oleh sebab itu, kelebihan sistem online adalah, oke, kita bikin web seminar atau bikin telekonferensi saja. Sekarang kan udah canggih kan, muka kelihatan, suara terdengar, bisa langsung interaktif, bisa memasang PowerPoint, bisa memasang whiteboard juga, dan seterusnya, ya. Itu adalah sistem yang kami sangat senang karena dalam kondisi sekarang kita bisa melakukan. Anda kalau ingin belajar scuba diving bisa mulai, karena semua kegiatan scuba diving, ingat, perlu melakukan kegiatan kursus atau pemenuhan teori, pengetahuan terhadap teori. Nah, itu bisa kita lakukan secara online. Oke, sekarang caranya bagaimana untuk bisa melakukan kegiatan kursus secara online? Tentunya yang pertama, Anda kontak kami. Kita akan discuss tentunya berapa biayanya, bagaimana prosedurnya, step-stepnya apa saja, bahkan apa saja yang menjadi prakualifikasi suatu kelas kursus. Nah, kita bisa diskusi secara bebas dan kami akan terbuka dengan modul-modul yang perlu Anda kuasai pada waktu melakukan kursus itu di awal. Oke, kalau sudah setuju, Anda bisa kami akan mengirimkan nomor rekening dan Anda bisa membayar. Tentunya kami akan mengirimkan materi, baik form-form itu secara digital maupun buku secara digital. Ada juga yang pengen, saya pakai digital susah belajarnya mas, bisa nggak saya dapat materinya secara buku? Bisa, kami akan kirimkan menggunakan kurir, bisa dengan JNE atau dengan ojek online, buku itu. Oke, kalau sudah diterima, materinya sudah diterima, baik digital ataupun buku bentuknya. Nah, si student itu bisa belajar, membaca dulu, atau dia mau pakai sistem online, kita akan kasih password dan username-nya untuk orang tersebut akses ke website-nya untuk belajar dulu secara online. Nah, oke.
kita kemudian akan mengatur waktu kapan kita bisa sama-sama berada di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada yang ada koneksi internetnya, kita atur waktu untuk melakukan teleconference. Atau di sini kami sebut proses belajar online. Ya, dan ini kan interaktif ya. Jadi masing-masing pihak harus berada di depan kamera dan mikrofon, dan kita online. Kita bisa atur waktunya, tentukan hari apa, jam berapa lama, dan seterusnya. Oke, teleconference kita akan menyelesaikan seluruh bab, mulai dari bab 1 sampai bab akhir, termasuk diskusi, kalau ada kuis, tanya jawab, dan seterusnya. Sisi online seperti biasa kita akhiri dengan ujian tulis. Ujian tulis bisa kita lakukan secara online, dan biasanya kita tetap mengatur sesuai dengan spesifikasinya, buku tertutup misalnya, ada waktu tertentu, dan itu kita atur secara online masih bisa. Setelah student melakukan kegiatan tes tertulisnya, kita akan koreksi seperti biasa. Kalau lebih dari 75% benar, berarti dia passing grade-nya lewat. Habis itu kita diskusi poin-poin mana yang salah, dan kita review lagi materi-materi yang kita anggap dia kurang memahami. Atau ini kita sering sebut dengan interaktif atau correction item. Oke, kita koreksi dan kita perbaiki, dan kita yakinkan bahwa knowledge yang dimiliki oleh si student sudah memenuhi syarat. Kegiatan online sampai sini. Karena berikutnya adalah kegiatan latihan kolam, untuk kita latihan langsung secara praktek skill-skillnya, dan tentunya apabila instruktur merasa kegiatan kolam sudah memenuhi, kita akan ajak student ke laut seperti biasa untuk melakukan kegiatan di laut. Begitu instruktur melihat di laut student bisa melakukan kegiatan yang diperlukan, kita akan terbitkan sertifikatnya. Itu adalah proses bagaimana kita melakukan kegiatan kursus online. Ya, memang tidak semua online, tapi dari awal sampai akhir ada bagian yang bisa kita kerjakan secara online. Katakanlah situasi COVID-19 ini masih 1 bulan atau mungkin 2 bulan lagi sampai selesai Lebaran. Waktu ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan materi-materi kursus secara online, yaitu memenuhi kualifikasi knowledge yang harus kita miliki untuk kursus tersebut. Ada beberapa kursus yang teorinya cukup berat dan cukup banyak, seperti rescue diving, kemudian master scuba diving, apalagi level leadership seperti dive master atau instructor. Wah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa sama-sama belajar dari rumah masing-masing secara online. Dan begitu nanti COVID-19 sudah selesai, pemerintah dan kita sudah bisa beraktivitas secara langsung, kita bisa ke kolam dan ke laut. Oke, demikian ini adalah uraian singkat bagaimana kita belajar scuba diving secara online. Jangan lupa untuk informasi, dan kalau ada pertanyaan bisa menghubungi kami di Nadipati Scuba Dive Center. Ada website kami ya, nadipatidc.id. Kemudian Anda juga bisa kirim email atau kontak WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kami 0818 796937, atau dengan saya, dengan Arya, atau 0812 837 0550 dengan Mas Hendrata. Ya, Anda boleh diskusi atau Anda membooking untuk kegiatan kursus. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi Anda. Kami tunggu Anda untuk bisa belajar online bersama-sama. Terima kasih.